Sonora FM. Sahabat Sonora, masih bersama kami di FM 102,6 Radio Sonora Palembang. Bagaimana dengan suasana Bandara SMB 2 Palembang menjelang dan sesudah larangan penerapan mudik Idul Fitri 2021? Kita akan bertanya secara langsung dengan Eksekutif General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, ada Mas Tommy Aristianto. Mas Tommy, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Iya, apa kabar Mas Tommy? Baik, insyaallah sehat. Ya, nih Mas Tommy, ini terkait dengan suasana saat ini di Bandara SMB 2. Mas Tommy, bagaimana pantauannya? Ya, untuk selama ini tanggal 6 sampai dengan tanggal 16 untuk penerbangan ya cukup landai dan kosong ya dikatakan, tapi hanya dua pergerakan pesawat saja, Citylink dan Garuda Indonesia. Dan selama tanggal 6 tanggal 6 sampai 16 banyak penumpang yang berangkat ini perjalanan dinas, rata-rata sekitar 1.424 orang. Ini ya. Berarti nih pasca larangan mudik cukup signifikan penurunan di SMB 2 Palembang. Sangat signifikan. Biasanya kalau satu hari ini penerbangan itu sekitar 3.000 sampai 4.000 penumpang untuk satu hari. Namun untuk saat ini ya hanya 104 gitu kan. Sampai untuk penerbangan setiap harinya. Sampai hari ini Mas Tommy? Ya kalau total sampai hari ini penumpang sampai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 16 ini total penumpang itu 3.304. Ya. Di hari Lebaran seperti apa Mas Tommy? Seperti itu kemarin juga? Hari Lebaran itu tanggal 13 ya gitu ya. 13 tanggal 13 itu ya alhamdulillah tidak ada penumpang sama sekali. Malah tidak ada penumpang ya? Iya, jadi kepatuhannya cukup tinggi. Iya. Baik. Ini selama Lebaran kedua ini hanya satu pesawat saja kebetulan. Jadi hanya 55 penumpang untuk Lebaran kedua ini. Ini larangan juga masih akan berlangsung sampai dengan sesudah ini ya Idul Fitri ya. Perkiraan Mas Tommy sendiri akan seperti apa sih suasana di Bandara SMB 2 nantinya? Ya, kami sih berharap dengan adanya larangan ini, kemudian nanti setelah lewat larangan penumpang meningkat. Tapi melihat kondisi saat ini kok, ya kami tetap harus optimis sebenarnya sih. Tapi realisasinya di lapangan, sepertinya penumpang ini trustnya harus dibangun kembali untuk berpergian menggunakan pesawat udara, demikian. Apalagi ini masih zona merah ya, Kota Palembang ya Mas Tommy ya? Iya, apalagi masih zona merah, tapi namun demikian penumpang juga cukup cerdas saat ini memahami sesuai ketentuan. Mereka ketika ingin berpergian, mereka juga melengkapi persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh pemerintah untuk menyiapkan misalnya antigen ataupun Ginos, kemudian juga hasil rekomendasi atau izin dari atasan mereka lengkapi. Ada beberapa penumpang juga tetap berpergian tapi untuk perjalanan dinas, kemudian keluarga sakit atau kepentingan atau keperluan non-mudik lainnya. Nah, untuk membangun kembali trust dari kepada masyarakat untuk menggunakan moda transportasi udara seperti apa Mas Tommy? Apa upaya yang dilakukan? Ya ini kami berharap kami juga akan terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, khususnya dengan perusahaan penerbangan, kemudian Pemda, pemerintah Kota Palembang ataupun provinsi untuk meningkatkan atau memberikan informasi kepada masyarakat bahwa perjalanan
menggunakan transportasi udara ini lebih lebih aman, kemudian juga untuk kesehatan protokol ini lebih kita sangat lengkap, sehingga kepatuhan untuk di bandara ketentuan pemerintah benar-benar terpenuhi, dan harapannya untuk membangun trust ini juga mudah-mudahan kita dapat membangun airport ekonomi destinasi baru di kota Palembang. Memang saat ini Palembang di Sultan Muhammad Darudin II Palembang untuk penerbangan ya cukup turun, sangat turun, bukan cukup, itu sekitar 70% penumpang itu turun, termasuk maskapai penerbangan yang mengangkut juga turun. Makanya kami mencoba berkolaborasi dengan pemerintah kota Palembang ataupun instansi terkait untuk melakukan airport tourism kreatif destinasi baru ini. Jadi ada strategi yang kami lakukan, misalnya melakukan airport marketing, kemudian airline marketing, kemudian juga digital marketing. Kami di Bandara Sultan Muhammad Darudin II Palembang membuat misalnya kegiatan Little Palembang, jadi destinasi baru, kemudian juga mungkin membuat kegiatan-kegiatan di Palembang ini untuk UMKM, pameran, exhibition, dan lain-lain. Khusus untuk yang tempat wisata, ini kan wisata juga cukup ketat juga ya, Mas Tommy, untuk wisata sendiri. Nah, teman-teman dari di Bandara SMB 2 nih, untuk menarik wisatawan, apa nih yang dilakukan, Mas Tommy? Kemarin pun dalam masa pandemi ini untuk mengisi tidak adanya penumpang di Bandara Sultan Muhammad Darudin II Palembang, kami contoh tadi membuat airport marketing dengan kegiatan Ramadan Airport Festival. Di situ kita melakukan tadi pameran exhibition untuk UMKM seperti food and beverage-nya, kemudian juga kegiatan lomba fashion ya untuk anak-anak cilik gitu. Kemudian juga dengan membuat kegiatan game Airzone Battle. Jadi kita membuat brand-brand kegiatan yang baru yang diminati oleh remaja-remaja atau anak-anak milenial saat ini. Demikian. Ini berarti pengembangan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II cukup signifikan ya, Mas Tommy ya? Tidak hanya untuk penumpang ya? Ya, jadi kalau analogi saya sederhana gini, kalau kita fokus kepada tadi penunjang, pengantar, pelintas, dan pengunjung, pengantar, dan pelintas. Tiga ini yang kita juga akan fokuskan. Jadi kalau kita berpergian kan seringkali ini diantar ya sama keluarga ya. Keluarga ini bisa 3 atau 5 orang. Nah, pengantar, pelintas, pengunjung inilah yang kemudian menjadi segmentasi market di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang saat ini. Bagaimana kami menumbuhkan para pengguna jasa yang tadi di luar penumpang pesawat udara untuk berkunjung di Bandara Udara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini. Dan nextnya juga kami berharap sih ada banyak dukungan memang dari pemerintah untuk mempromosikan Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ini. Contoh kami juga sedang melakukan kerjasama dengan dengan Kadin Kota Palembang ya, untuk membuat MTB di sini kami ada tanah sekitar 4 hektar, juga kerjasama dengan Lanut untuk membuat area rekreasi baru, entah itu MTB atau ATV, untuk trek sepeda, mountain bike, dan ini dengan skala nasional tentunya. Jadi berharap ini juga bisa menjadi destinasi wisata baru di kota Palembang. Termasuk kemarin ketika kami melakukan kegiatan Airzone Battle, games, PUBG dan sebagainya, ini sudah 2 kali, tahun kedua kita lakukan. Jadi nanti meningkat akan kita lakukan secara nasional gitu. Di lomba nasionalnya akan kita undang seluruh
pecinta-pecinta gamers di Indonesia. Demikian. Berarti ini cukup banyak terobosan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bandara SMB 2 ya Mas Tommy ya? Iya, terobosan-terobosan ini ya tadi karena keterbatasan justru membuat kami ini akan lebih kreatif. Survive ya. Jadi kita akan survive untuk nggak ada yang tidak bisa kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan untuk negara ini, khususnya untuk kota Palembang. Jadi kita harus kolaborasi, stay together untuk membangun kota Palembang, khususnya Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Nah, apakah masih ada ke depannya ada pengembangan untuk Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang sendiri, Mas Tommy? Kalau untuk misalnya pengembangan perluasan dan sebagainya ini memang ada tadinya. Namun untuk saat ini mungkin depending dahulu ya dengan kondisi saat ini memang income yang didapat dari penerbangan cukup terbatas gitu kan. Mungkin memang target kami juga dulu untuk mengembangkan terminal, kemudian area parkiran menjadi luas dan sebagainya. Namun melihat kondisi saat ini kita pending terlebih dahulu. Justru yang kita fokuskan saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan seluruh aset-aset yang idle, entah itu lahan, entah itu area, menjadi airport ekonomi kreatif di kota Palembang. Kami juga kemarin mengundang misalnya untuk membuka seperti museum kota Palembang ini seperti apa sih, museum bekerjasama dengan Sultan Palembang untuk membuka Gallery of Sultan ya, biar bisa menjadi tempat ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum dan khususnya kota Palembang. Mungkin anak-anak sekarang kan tidak tahu sejarah kota Palembang ataupun Kesultanan Palembang. Nah, kita meminta agar mungkin ada artefak ataupun misalnya sejarah-sejarah Pak Sultan itu bisa kita taruh di area bandara. Demikian. Baik, Mas Tommy, terakhir ada yang ingin disampaikan untuk masyarakatnya juga terkait dengan suasana di Bandara SMB 2 saat ini yang boleh dikatakan nih cukup lenggang ya Mas Tommy ya. Silakan Mas Tommy. Ya, kepada masyarakat Kota Palembang, terima kasih atas kepercayaannya selama ini menggunakan transportasi udara di Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Pastinya kami sebagai pelayan publik akan meningkatkan layanan meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, dan yakinlah, percayalah bahwa pandemi segera berakhir dan kami dalam melayani transportasi udara ini benar-benar mematuhi protokol. Jadi Donori untuk berpergian menggunakan pesawat udara untuk keperluan baik itu bekerja maupun berwisata. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Tommy. Tetap semangat walaupun suasana saat ini kurang menguntungkan ya Mas Tommy ya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Ya. Itu tadi sahabat Sonora, sudah kita mengadakan wawancara singkat dengan Eksekutif General Manager Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Pak Tommy Aristianto terkait dengan suasana di Bandara SMB 2 yang boleh dikatakan terjadi penurunan penumpang secara signifikan. Kita masih bersama di FM 102,6 Radio Sonora Palembang. Sonora FM.